Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video sebelumnya tadi kita udah bahas kayak PDKT singkat lah tentang permutasi kombinasi, bedanya secara singkat apa dan lainnya. Jadi bisa langsung cek di video pojok kanan atas ya. Di situ udah ada tuh playlistnya, videonya. Gasken, tinggal klik aja, tonton dulu ya, biar paham. Oke, kita langsung aja ke permutasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permutasi? Ya, jadi permutasi itu intinya adalah metode penyusunan di mana dia memperhatikan urutan atau pokoknya peduli banget sama urutan atau susunan gitu ya. Kenapa? Karena suatu kejadian jika susunan A dengan B itu nggak bakal sama dengan B dan A gitu ya. Kenapa? Karena tadi peduli sama urutan. Jadi dianggapnya tidak sama. Nah, intinya di permutasi ini kita harus kudu wajib memperhatikan pokoknya peduli bet sama urutan gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Biasanya saya menulis simbol permutasinya seperti ini gitu ya. Ada yang tadi di depan, ada yang kurung seperti itu. Jadi bisa cek aja ya nanti. Nah, biar nggak basi videonya, gitu ya. Jadi kita langsung ke example. Oke, jadi ini soalnya. Nah, di sini ada OSIS katanya. Mau dipilih ketua sekretaris bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapa banyak susunan kepengurusan OSIS yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Oke, seperti biasa dalam video ini kita PDKT dulu, gitu ya. Misalkan, ya, karena 7 orang yang diminta, jadi saya misalkan calonnya A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Nah, semisal A-nya jadi ketua. Ya, semisal nih saya pilih. B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Terus, saya pilih nih. Coba kalau misalkan B-nya yang jadi ketua. Gitu ya. C-nya yang jadi sekretaris. Dan juga A yang jadi bendahara. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ya ingat, permutasi peduli sama urutan. Nah, kalau kita lihat, urutan kejadian A menjadi ketua itu nggak sama dengan urutan B menjadi ketua. Ya, kita bisa lihat gitu ya. Kalau A jadi ketua, otomatis B bukan ketua gitu ya. Kalau B bukan ketua, otomatis A bukan apa? Ketua gitu. Kalau kita lihat susunannya ini berbeda. Nah, karena susunannya ini berbeda, ya, dan urutannya, ya, memperhatikan urutan, karena kejadian urutan A menjadi ketua tidak sama dengan urutan B menjadi ketua, gitu ya. Maka ini dikatakan soal permutasi. Pokoknya soal permutasi itu biasanya tentang susunan kepengurusan gitu misalkan ya, atau susunan buku dan lain-lain sebagainya. Peduli sama urutan. Jadi kita pakai permutasi, tulis dulu rumusnya. Oh iya, sebelumnya ketika tadi hasil PDKT kita ini, karena pengen dipilih 3 jabatan, siapa aja tuh 3 jabatan? Yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi 3 dari 7 orang. Artinya apa? Berarti artinya kita akan memilih 3 dari 7 orang. Artinya apa? Banyaknya orang gitu. Ya, banyaknya yang akan dipilih yaitu 7 orang. Yang pasti dipilih menjadi ketua sekretaris bendahara itu 3 orang. Maka kita gunakan nih rumusnya. Kita tulis dulu ya. Jadi rumus permutasi ya seperti ini. N faktorial per N min R faktorial. Gitu ya. Nah, kita masukin N dan R-nya semua ya. N-nya 7, R-nya 3. Jadi seperti ini. Oke, biasa dari SD ya. Kita selalu diajarkan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 7 kurang 3, ya 4. Masih ingat tentang pembagian di dalam faktorial? Oke, buat yang belum tahu tentang faktorial, cek dulu videonya di pojok kanan atas. Oke. Nah, karena ini 7 faktorial, ya, supaya kita bisa membaginya,
Maka kita jadikan 7 ini ujungnya jadi 4 faktorial gitu ya. Nah, garis dulu seperti ini. Jadi ujungnya 4 faktorial supaya apa? Supaya bisa dibagi. Konsep pembagian faktorial ya. Nah, karena bisa dibagi, udah deh kita bagi aja gitu ya. Set. 4 faktorial dibagi 4 faktorial berapa? 1. Oke. Jadi artinya 7 kali 6 kali 5 kali 1. Nah, karena saya mager nulis satunya, ya sudah ya. Perkalian 1 ya udah gitu, bilangan ini sendiri gitu. Ya, tinggal kalikan. Ya, 7 kali 6 kali 5 itu 210. Jadi, kemungkinan kepengurusan OSIS SMKN 123 terpilih yaitu sebanyak 210 cara. Ya, kalau kalian lagi gabut, kalian bisa cari ya. Kalian bisa tuh cabang-cabangin ya kalau lagi gabut, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Oke, itu untuk contoh soal permutasi simple ya. Jadi biasanya tentang susunan, urutan gitu biasanya. Nah, sekarang kita kenalan dengan kombinasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kombinasi? Jadi kombinasi itu kebalikannya dari permutasi, lawannya gitu ya. Jadi dia tentang penyusunan yang tidak sama sekali memperhatikan urutan, gitu ya. Tidak memperhatikan urutan atau bodoh amat sama urutan. Jadi biasanya kejadian A dengan B itu bakalan sama dengan B dan A. Bukan susunan lagi, tapi kejadian ya. Jadi kejadian A dengan B itu bakalan sama dengan B dan A, gitu. Nah, intinya dari kombinasi ini, pokoknya gue bodo amat sama urutan. Kombinasi C gitu ya. Oke, rumus ya. Itu tentang seperti ini. Jadi kalau tadi permutasi itu nggak ada kali R faktorial di sini, kalau kombinasi ada gitu ya. Itu doang yang membedakan gitu. Pokoknya kalau kombinasi di bawahnya dikali R faktorial. Udah, titik nggak pakai koma. Oke, biar nggak basa-basi, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya biasanya begini. Nah, ada pertemuan nih katanya halal bihalal para pimpinan RT yang dihadiri oleh 8 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, biasanya yang ditanyakan kejadiannya, banyaknya kalau kombinasi. Kalau permutasi biasanya susunan, urutan gitu ya. Nah, seperti biasa kita PDKT dulu. Di sini dihadiri 8 orang. Nah, jabat tangan. Jabat tangan itu dilakukan berapa orang sih kejadiannya? 2 orang ya. Anggaplah ada Pak RTA dengan Pak RTB. Ini lagi jabat tangan nih dari 8 orang itu gitu ya. Nah, kejadiannya ya kalau jabat tangan, kejadian A sama B itu bakalan sama dengan B dan A. Nggak mungkin dong ketika Pak A sahabat tangan dengan B, tapi Pak B merasa jabat tangan dengan C misalkan. Padahal di kejadian yang berlangsung gitu ya. Jadi seperti ini, sama aja gitu ya. Sama aja intinya gitu. Sama aja Pak RTA jabat tangan dengan Pak RTB, bakalan sama kejadiannya Pak RTB jabat tangan dengan Pak RTA gitu ya. Nah, tadi karena ini tidak memperhatikan urutan ya, kalau jabat tangan mah ya udah terserah gitu kan ya, nggak memperhatikan mau siapa duluan gitu, tapi kejadiannya secara bersamaan sama aja gitu ya. Itu intinya. Jadi kita langsung aja ya, karena terjadi di 8 orang dan jabat tangan itu berlangsung dengan 2 orang, maka kita bisa tulis N-nya yaitu 8 dan R-nya yaitu 2. Wah, saya salah tulis nih, sehingga kombinasi ya. Mungkin sehingga rumus kombinasi. Saya salah tulis, kombinasi. Kok tulis ya? Ketik dong harusnya. Oke, langsung aja rumus kombinasi. Kita tulis N faktorial, N min R faktorial dikali R faktorial. Kita masukin N dan R-nya. Nah, seperti ini. N-nya yaitu 8 faktorial, ya. R-nya 2, jadi seperti ini.
Seperti biasa dari SD kita diajarkan untuk kerjakan dalam kurung. 8 kurang 2, 6. Nah, ingat pembagian faktorial, pembilangnya kalau misalkan mau dibagi dengan penyebut, kita harus samakan pembilangnya menjadi seperti penyebut gitu ya. 8 faktorial kita jadikan 6 faktorial ujungnya. Kenapa? Supaya bisa dibagi dengan 6 faktorial. Oke, seperti ini ya, 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial. Udah sama-sama punya 6 faktorial, kita langsung bagi. Sisa 1, jadi seperti ini ya. Karena 8 kali 7 kali 1 ya tetap bilangan itu sendiri, ya 8 kali 7. Nah, karena 2 faktorial, oke. Karena yang atas sudah jadi bentuk perkalian, nah yang bawah juga harus jadi bentuk perkalian. Dengan cara apa? Menjabarkan faktorialnya. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu ada bilangan yang bisa kita bagi ya. 8 bisa dibagi dengan 2 kan ya? Oke, kita bagi 8 bagi 2 gitu ya. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, tinggal kita tulis. Jadinya 4 kali 7 per 1. Nah, bilangan berapapun dibagi 1 tetap bilangan itu sendiri. Gitu ya. Jadi 4 kali 7, 28. Kita bagi dengan 1, itu 28. Jadi banyaknya cara berjabat tangan dari 8 orang tersebut adalah 28 cara. Kalau kalian mau iseng silahkan hitung aja gitu ya. Jabarin aja. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi contoh soal sebelumnya, untuk permutasi itu lebih memperhatikan urutan dan susunan. Biasanya pertanyaannya banyaknya susunan yang terjadi atau banyaknya urutan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tentang kombinasi itu biasanya banyaknya cara, kata-katanya ya. Banyaknya cara kejadian, banyaknya cara yang terjadi, bla bla bla. Pokoknya gitu. Itu biasanya pakai kombinasi. Oke, mungkin itu aja tentang permutasi dan kombinasi. Video selanjutnya kita bakal bahas tentang tadi tuh, anak-anak permutasinya. Seperti unsur sama, N berbeda, dan juga siklis. Terus, udah ya, 3 aja ya tadi ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Supaya channel ini menjadi channel pembelajaran matematika dengan santuy. Kalau saya ada salah-salah, mohon dimaafkan dan tolong tulis kesalahan saya di kolom komentar sebagai introspeksi saya pribadi. Oke, itu aja. Langsung ke video selanjutnya ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Asik.